tolong dibuka dulu kameranya sebentar. Oke. Tolong dibuka dulu selama kita harus kenalan dulu dengan dosen tamu kita. Jadi dibuka dulu kameranya selama beliau menjelaskan, diharapkan membuka nanti setelah kalian tanya jawab, yang membuka kamera hanya yang bertanya saja supaya tampil nanti di screen kita. Oke. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada kelas A dan kelas B. Kita hari ini ketemu sama-sama di Zoom untuk kuliah umum. Sebenarnya saya ingin kuliah ini diberikan pada saat kita kuliah perdana, tetapi dosen tamu kita, Bapak Aris Arif Mundayat, ada kesibukan lain sehingga susah untuk mempertemukan jadwal. Dan pagi biasanya beliau juga mengajar, jadi tidak bisa untuk pagi, sehingga dicari waktu siang hari ini jam 3. CV singkat tentang Bapak Aris Arif Mundayat. Beliau S1-nya adalah antropologi UGM, S2 dan S3 antropologi di Australia. Beliau pengalaman mengajar di di Universitas Gadjah Mada, kemudian di Malaysia dan juga sekarang masih di UGM dan juga di UNS di FISIP. Nah, itu CV singkat dari Bapak Aris Arif Mundayat. Nanti selanjutnya kita akan memberikan, Bapak Aris Mundayat akan memberikan kuliah umum untuk kita pada hari ini, sekitar mungkin 45 menit atau 1 jam. Setelah itu kita akan tanya jawab. Saya harap kalian gunakan kesempatan ini untuk bertanya apa yang disampaikan. Sekarang kalian adalah mahasiswa. Saya harap perubahan dari SMA ke mahasiswa ada perubahan, jangan diam. Jadi kalau tidak tahu, justru kita tidak tahu, kita bertanya. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya hari ini akan memoderatori atau fasilitator. Siapa yang akan bertanya, tolong disebutkan namanya dan kelasnya. Oke, baik, terima kasih. Saya persilakan Bapak Aris Arif Mundayat, PhD. Speakernya belum dibuka, Pak Aris. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang, salam sejahtera untuk semuanya. Petang ini saya akan membahas tentang antropologi sosial dan budaya. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini sudah pernah dijelaskan oleh Bu Yuastina mengenai apa itu antropologi. Nah, saya akan memberikan pandangan secara umum dulu dan kemudian nanti secara khusus. Nah, kalau kita lihat di dalam ilmu antropologi, sebenarnya dia sangat luas. Ada antropologi ragawi, ada antropologi sosial, ada antropologi budaya, dan juga ada berbagai macam cabang antropologi. Nah, saya akan memfokuskan pada antropologi budaya di situ. Nah, kita sudah tahu, saya rasa, bahwa antropologi itu berasal dari kata antropos dan logos, yang artinya ilmu tentang manusia. Yang lebih tepatnya sebenarnya ilmu tentang kemanusiaan, yaitu ilmu yang mempelajari berbagai macam seluk-beluk kehidupan manusia di dalam dunianya, termasuk di situ interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain di situ. Nah, antropologi sosial dan budaya itu kalau kita bayangkan dia ibarat koin, ya, semacam koin begini, ada koin, ya. Nah, koin ini kan dia bermuka dua. Ada yang gambar di sini dan kemudian ada gambar yang satunya. Nah, yang satunya sosial, yang satunya adalah kebudayaan di situ. Jadi dia saling berhubungan satu sama lain. Nah, antropologi budaya itu pada dasarnya dia memfokuskan kajiannya tentang aspek makna, ya. Bagaimana manusia memaknai
segala sesuatu di dalam kehidupannya. Dan kemudian makna ini yang perlu diperhatikan adalah cara hidup masyarakat. Kemudian antropologi kebudayaan juga memperhatikan aspek kebudayaan. Misalnya dengan mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat. Ya. Nah, mereka ini sebagai antropolog, dia melakukan kerja lapangan. Kerja mendatangi suatu masyarakat, kemudian tinggal di sana bersama mereka, ya, dan kemudian memahami bagaimana proses kebudayaan itu terbentuk di situ. Nah, kalau antropologi sosial, dia lebih banyak memahami tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi, dia lebih memperhatikan bagaimana hubungan-hubungan di dalam dunia sosial itu membangun suatu struktur, yaitu struktur sosial. Nah, kajian antropologi sosial dan budaya itu biasanya dia berada di dalam satu proses yang sama. Tapi ada juga orang yang seperti di Inggris misalnya, dia lebih banyak memperhatikan aspek antropologi sosialnya daripada budayanya. Di Amerika lebih banyak antropologi budaya. Tapi ada juga yang kemudian kombinasi dari keduanya, karena pada dasarnya aspek sosial dan aspek kebudayaan itu seperti koin tadi, ya, bermuka dua dia. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana antropologi sosial dan budaya yang satu memperhatikan aspek-aspek yang bersifat maknawiyah atau simbolik, dan kemudian antropologi sosial lebih memperhatikan pada bagaimana pola-pola hubungan sosial itu terbentuk, termasuk pengaturan-pengaturan sosial di dalamnya, dan juga praktik-praktik sosial tempat mereka hidup di situ. Nah, di sini kita juga melihat bahwa di dalam pendekatan antropologi, baik sosial maupun budaya, itu ada yang disebut dengan etnografi. Etnografi itu adalah suatu strategi untuk mendekati suatu masyarakat, ya, secara sosial dan secara budaya. Jadi di situ seorang antropolog dia memahami berbagai macam variasi kehidupan masyarakat yang kita datangi, ya, dan kemudian tujuannya adalah untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau pola-pola sosial budaya secara umum. Nah, sebagai seorang antropolog, tentu saja dia pergi ke masyarakat, ya, kemudian mengamati kehidupan sosial yang ada di lokasi tersebut, dan sebagai antropolog dia juga berinteraksi dan menjalani kehidupan bersama masyarakat yang kita teliti secara partisipatif. Jadi di situ seringkali disebut sebagai observasi partisipatif atau participant observation. Nah, di dalam proses observasi yang paling penting itu tentu saja kita menggunakan mata untuk melihat keseluruhan proses-proses sosial, ya. Kemudian kita juga mendengarkan apa yang terjadi, apa yang dibicarakan orang di dalam proses sosial tersebut. Kita juga menggunakan hidung untuk menghidu suasana bau, suasana alam di situ, dan lain sebagainya. Ya, kenapa ini penting? Kalau misalnya Anda melakukan penelitian di suatu masyarakat yang pemulung misalnya, yang tinggal di sekitar tempat pembuangan sampah misalnya, ya. Nah, maka Anda ketika menggambarkan suasana itu termasuk suasana bau dari lokasi yang kita teliti. Sehingga orang yang membaca dia akan merasakan bahwa dia berada di sana. Nah, disitulah etnografi, pentingnya etnografi. Jadi, etnografi itu tidak hanya pandangan mata, tetapi juga kita menggunakan telinga, kita juga menggunakan hidung, dan sekaligus kita bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam lokasi yang kita teliti. Jadi, semua panca indera kita bekerja secara bersamaan ketika melakukan peneliti. Tujuannya adalah supaya agar pembaca, ketika dia membaca laporan etnografi kita, dia merasa berada di lokasi tersebut dengan segala macam suasana yang kita gambarkan sebagai seorang etnografer di situ. Nah,
Saya akan kembali kepada konsep kebudayaan yang mana tadi menjadi bagian dari antropologi budaya. Ya, mungkin Bu Yuhastina tadi sudah pernah menjelaskan tentang apa itu kebudayaan. Ya, kebudayaan diartikan oleh seorang antropolog klasik yaitu A.B. Taylor. Dia mengatakan bahwa kebudayaan itu keseluruhan kompleks yang meliputi sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, kemudian sistem kesenian, kemudian juga moral, kemudian juga hukum, di dalamnya juga ada adat istiadat, ada sistem teknologi, ya. Kemudian semua itu menjadi bagian dari kemampuan manusia yang yang diperoleh melalui proses kebiasaan, ya, di mana kemudian orang-orang di dalam suatu kebudayaan itu mempelajari semua aspek tadi, ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun juga orang dewasa, terus berproses menjadi sesuatu yang dibiasakan secara terus-menerus dan kemudian dipelajari juga secara terus-menerus di situ. Nah, konsep kebudayaan ini pada dasarnya, ya, secara teoritis itu merupakan konseptualisasi dari apa yang sudah didapat oleh seorang antropolog ketika melakukan kajian perbandingan pada masyarakat seluruh dunia. Sehingga didapat kesimpulan bahwa kebudayaan itu memiliki satu pola khas. Yang pertama, kebudayaan itu dipelajari. Ya. Dan kemudian kebudayaan itu selalu didasarkan pada aspek simbolik. Kenapa simbolik? Karena bahasa menjadi medium di dalam proses pembelajaran. Di situ. Ya. Segala sesuatu yang kita lihat, benda-benda material yang kita lihat, itu selalu mengalami proses transformasi menjadi kata. Dan kata itu adalah bahasa. Dan bahasa adalah simbol. Ya. Jadi selalu didasarkan pada simbol. Nah, kebudayaan itu juga mengalami proses pemerataan atau pembagian. Jadi, karena di dalam masyarakat ada banyak orang, maka setiap orang itu berbagi kebudayaan, sehingga suatu komunitas yang relatif kecil akan memiliki karakter kebudayaan yang sama. Ya. Misalnya, kebudayaan Jawa secara umum memiliki kesamaan. Tetapi secara spesifik, dia memiliki perbedaan. Di Jawa ada orang Sunda, di Jawa ada orang Jawa yang menempati Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi orang Jawa Tengah dan orang Jawa Timur secara spesifik juga memiliki perbedaan, tetapi juga memiliki persamaan-persamaan umum di situ. Jadi, kita bisa melihat bagaimana kebudayaan itu dibagi antara individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga dia bersifat intersubjektif, karena subjektivitas kita dibagi kepada subjek-subjek yang lain, sehingga dia bersifat intersubjektif di situ. Nah, kebudayaan itu juga berpola, dia memiliki pola dan juga terpadu karena dia memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan anggota masyarakat yang berada di dalam wilayah kebudayaan yang sama. Kemudian kebudayaan juga biasanya merupakan hasil proses adaptasi. Oleh karena itu, kita bisa melihat perbedaan antara kebudayaan orang pesisir berbeda dengan kebudayaan orang di daerah pegunungan di situ. Ya, orang pesisir tentu saja kemudian dia memiliki kebudayaan yang terkait dengan laut, seperti menjadi nelayan. Di daerah pedalaman atau di daerah pegunungan, mereka kebudayaannya cenderung bertani di situ. Ya. Nah, itu merupakan hasil dari proses adaptasi terhadap lingkungan alamnya. Saya akan uraikan satu-satu bahwa kebudayaan itu dipelajari. Ya. Setiap individu itu melakukan proses pembiasaan untuk berbudaya. Dan itu dilakukan semenjak dia anak-anak di situ. Ya, semenjak dia bayi, dia belajar dari orang tuanya. Ketika dia dewasa,
dia mulai belajar dari lingkungan sekitarnya di situ. Ketika dia belajar dari lingkungan sekitarnya, sebenarnya dia sekaligus juga berbagi subjektivitas kepada subjek-subjek lain yang ada di dalam lingkungan dia di situ. Jadi kebudayaan itu belajar. Misalnya contohnya, kalau Anda pernah pergi ke Papua dan kemudian Anda melihat bagaimana kaum perempuan pada suku Asmat, mereka itulah yang kemudian pergi ke hutan untuk mengambil sagu. Ya, yang memotong sagu tentu saja laki-laki, tetapi yang mengambil sagu itu adalah kaum perempuan. Nah, ibu-ibu Asmat, dia membawa anak-anak perempuan mereka ke hutan bersama mereka untuk belajar mengambil sagu. Selain mengambil sagu, mereka juga mengambil ulat-ulat sagu untuk dibawa. Dibawa kemana? Dibawa ke pasar sebagian, dan sebagian dibawa ke rumah. Sementara yang laki-laki, anak laki-laki itu belajar mengukir bersama bapak-bapaknya, mengukir patung. Karena mereka memiliki satu keyakinan bahwa ada banyak kekuatan-kekuatan supernatural yang kemudian divisualisasikan ke dalam patung di situ untuk menjelaskan bagian dari totem mereka. Jadi totem itu adalah suatu kelompok yang memiliki simbol tertentu yang kemudian menjadi basis dari ikatan sosial mereka. Dulu disebut totem. Mereka memiliki totem. Kalau Anda pergi ke masyarakat Dayak, Anda akan menemukan totem-totem yang ditato pada tubuh dia. Apakah mungkin di wajah di situ. Jadi Anda bisa menandai, oh ini Dayak ini, Dayak X, ini Dayak B, ini Dayak C, itu dari tato mereka di situ. Demikian juga dengan orang Afrika. Orang Afrika menandai apakah dia ada dalam suku yang sama, itu dari goresan. Ya, ada goresan luka di wajahnya, maka dia akan ketahuan di situ. Nah, jadi kebudayaan itu dipelajari. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa budaya itu tidak diperoleh secara genetik, ya, tidak diturunkan. Jadi manusia berbeda dengan binatang. Kalaupun kita bisa melihat misalnya lebah, ya, lebah itu bisa berkomunikasi dengan teman-teman lebah yang lain, bahwa di tempat ini itu ada sumber madu. Nah, lebah dia akan menari membentuk angka 8. Ya, membentuk angka 8 yang kemudian itu menjadi kode kepada lebah yang lain untuk menunjukkan bahwa di arah bentuk angka 8 tadi itu ada madu. Jadi dia bisa menari. Tetapi proses menari ini tidak dipelajari oleh lebah. Tetapi dia bersifat genetik di situ. Nah, manusia berbeda. Manusia menari itu belajar, ya, bukan genetik di situ. Ya, menyanyi juga belajar, bukan genetik, karena dia dipelajari. Nah, binatang berbeda dengan manusia. Ya. Yang mendekati manusia itu adalah jenis kera atau apes. Ya. Nah, ape itu dia dalam beberapa hal dia mempelajari. Dia mempelajari, ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ape yang dewasa, kera dewasa. Dia melihat, kemudian dia meniru di situ. Jadi kera itu meniru dan kemudian melakukan. Dia melihat dan kemudian melakukan. Oleh karena itu sering disebut dalam bahasa Inggris monkey see, monkey do, gitu. Ya, monyet melihat, monyet melakukan di situ. Maka disebut monkey see, monkey do di situ. Dia berbeda dengan manusia dalam beberapa hal karena ada faktor-faktor genetik yang kemudian membuat dia ada yang bersifat genetik, ada yang bersifat meniru di situ. Ya, kalau anjing dia diberi hadiah, misalnya ini tuannya, ini anjingnya di situ. Kalau dia dilatih secara terus-menerus, setiap misalnya suruh mengambil, katakanlah tolong hapilkan HP saya, gitu kan. Nah, si anjing ini akan datang membawa HP. Setelah mendekat ke situ, HP-nya diberikan kepada tuannya, dan tuannya kemudian membeli hadiah makanan.
ketika dia dilakukan berulang-ulang, maka si anjing akan paham. Tetapi ini prosesnya adalah proses dilatih. Nah, manusia tidak demikian. Jadi dia dilatih, baru dia akan melakukan. Nah, manusia tidak seperti itu. Tapi proses pelatihan ini pun juga menunjukkan adanya kapasitas otak dari binatang tersebut yang memiliki kemampuan untuk memahami apa yang dilatihkan itu. Ya. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa budaya itu diperoleh melalui simbol. Jadi kalau misalnya saya menyebut ini gelas, ini benda yang cukup besar di situ. Tetapi bagaimana supaya benda ini masuk ke dalam otak? Maka saya akan menyebut katakanlah ini mug misalnya. Nah, ketika dia disebut mug, M-U-G, maka dia masuk ke dalam otak. Nama dan bentuknya masuk ke dalam otak. Tetapi bendanya berada di luar otak. Di situ. Nah, di situ saya memperoleh kata mug ini berasal dari orang lain yang berbahasa Inggris. Di situ. Ya, sehingga saya mengetahui bahwa ini namanya mug di situ. Nah, ini ada perubahan dari benda menjadi sesuatu simbolik dan dia berlangsung melalui bahasa. Semua yang ada di dalam pemikiran kita semuanya simbolik. Dia bukan benda konkret. Kalau benda konkret penuh dia akan dengan ada ini, ada ini yang tidak bisa masuk semuanya ke dalam otak di situ. Ya, tetapi kita tahu bahwa ini namanya kopiah di situ. Ini namanya tengkolok misalnya. Nah, itu masuk ke dalam pikiran kita di situ, ya. Nah, semuanya simbolik. Benda-benda itu. Di belakang saya ada kursi, itu ketika saya mengatakan kursi, itu simbolik. Dan ini saya dapat dari orang lain yang juga secara simbolik di situ. Nah, kemudian kalau kita bertanya kemudian, apa itu simbol? Simbol itu ya objek atau peristiwa yang kemudian secara intrinsik ya itu diabstraksikan oleh manusia ya, dan ketika dia diabstraksikan menjadi bahasa, maka bahasa itu sebenarnya merupakan representasi dari benda tersebut. Jadi ada proses intrinsik yang tidak terkait dengan benda ini. Ya, misalnya tadi, oh ini, koin di situ. Bentuknya begini, kita tahu, ya, ada proses intrinsik, kemudian kita sebut sebagai koin. Ya. Nah, koin itu sebenarnya entah datangnya dari mana, tapi digunakan untuk menamai ini di situ. Jadi bahasa itu memiliki sifat yang arbitrer. Arbitrer itu semena-mena. Tetapi di dalam kesemena-menaan itu kemudian terjadi kesepakatan secara intersubjektif sehingga kita sepakat bahwa ini namanya koin di situ, ya. Kemudian kalau kita ambil lagi, ini namanya ya piramid kecil di situ. Seperti itu. Kita sepakat, ini bentuknya piramid. Entah datangnya dari mana kata piramid itu, semuanya semena-mena di situ. Kita menyebut sandal pun juga semena-mena, sandal dari bahasa Inggris yang kemudian kita adopsi gitu. Kalau dalam bahasa Jawa bukan sandal namanya, tapi telompah di situ. Ya, telompah sandal Jawa gitu kan. Nah, jadi telompah itu juga semena-mena. Letaknya di mana? Letaknya di kaki, bukan di kepala gitu. Kalau kepala namanya tengkolok di situ, ya. Jadi semuanya itu semena-mena penamaannya. Tetapi karena dia disepakati di dalam proses simbolik yang intrinsik tadi, ya, dan dia merepresentasikan, maka kita menjadi tahu di situ. Semua orang menjadi tahu. Kalau saya menyebut katakanlah kopiah, ketika saya mengatakan kopiah di dalam pikiran Anda langsung secara simbolik muncul gambaran apa itu kopiah. Tetapi dia tidak konkret. Dia tidak berbentuk material. Dia berbentuk visual yang ada di dalam pikiran Anda di situ. Secara hakikat di situ. Jadi hakikat itu adalah imajinasi.
Ya. Nah, disitulah kemudian apa yang disebut simbol tadi jadi sesuatu yang merepresentasikan dari benda atau peristiwa itu sendiri di situ. Nah, kalau misalnya bendera, ya, dia sebagai simbol, kita bisa mengetahui bahwa merah putih itu adalah bendera Indonesia. Tapi tunggu dulu. Di Monaco juga ada merah putih. Bagaimana kemudian membedakan antara merah putihnya Indonesia dengan merah putihnya Monaco? Apa bedanya di situ? Karena dia sebagai simbol. Nah, bedanya kalau Monaco perbandingan merah putihnya itu adalah 4:5. Jadi agak cenderung kotak di situ. Kalau bendera Indonesia 5:8. Kira-kira kalau 5:8 ya ini 5, ini 8. Tapi kalau Monaco ya kira-kira segini. Nah, kira-kira segini. Itu Monaco, sama-sama merah putih. Tapi begitu dibalik dengan 5:8, ya, putihnya di atas, merahnya di bawah, dia menjadi Polandia. Nah, disitulah simbol. Ya. Jadi simbol sebagai suatu negara. Nah, bendera secara simbolik merepresentasikan negara di situ. Ya. Itu kenapa kemudian menjadi penting bahasa dan simbol karena dia adalah medium dari proses transmisi kebudayaan. Dan antropologi budaya memperhatikan ini. Tetapi ini, proses-proses simbolik ini tidak pernah terlepas dari proses sosialnya di situ. Karena apa? Karena dia terbangun secara intersubjektif antara individu yang satu dengan individu yang lain di situ. Nah, di dalam pendekatan antropologi, baik sosial maupun budaya, simbolisme dan budaya itu menjadi sesuatu yang penting. Mengapa? Karena simbol adalah akar dari semua budaya. Proses-proses budaya itu berlangsung melalui aspek-aspek yang sifatnya simbolik. Ya. Nah, karena dia bersifat simbolik, ya, nah sesuatu yang simbolik ini kadang nanti bisa berubah. Pada suatu ketika, kita bisa menempelkan simbol baru. Itu bisa, karena kita manusia. Misalnya, ya, kalau kita lihat, bendera Singapura, misalnya, ya, bendera Singapura juga merah putih. Tapi bedanya apa? Nah, bedanya di situ ada gambar bulan sabit di situ. Nah, dia menjadi berbeda untuk membedakan antara Singapura dengan Indonesia di situ. Dulu sebelum terjadi Indonesia, itu disebutnya Indonesia Raya di situ. Tetapi secara historis, Inggris dan Amerika tidak menyetujui Malaysia menjadi bagian dari Indonesia. Oleh karena itu kemudian terjadilah konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Nah, dulu Singapura menjadi bagian dari Malaysia, tetapi melalui referendum dia merdeka dan kemudian punya bendera merah putih. Nah, bisa berubah. Manusia bisa merubah simbol. Ya, dari simbol yang satu menjadi simbol yang lain sebagai sesuatu yang merepresentasikan hal yang baru. Tetapi binatang tidak. Lebah tadi, ketika dia memberi petunjuk kepada teman-teman lebah pekerja lainnya, dia menggunakan simbol angka 8 di situ. Tetapi angka 8 ini kemudian mereka tidak bisa berubah, karena dia genetik. Tidak bisa kemudian dia merubah, saya rubah jadi angka 9. Gitu. Nah, kalau angka 9 kan dia nggak terbentuk, kan? Oleh karena itu yang bisa membentuk adalah 8, karena dia bisa menari-nari, dia berputar-putar, sehingga dilihat oleh lebah lain bahwa dia membentuk angka 8 di situ. Tidak kemudian merubah, saya mau bikin angka 0 aja supaya lebah yang lain bingung gitu. Nggak bisa dia. Ya. Karena proses pembuatan simbol angka 8 pada lebah itu genetik sifatnya. Dia peroleh secara genetik, ya, bukan dipelajari.
Kemudian saya akan nanti sebentar lagi akan berhenti, ya, setiap mungkin 20 menit berhenti untuk tanya jawab. Kemudian kita bisa melihat bahwa tadi saya katakan bahwa budaya itu dibagi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi kebudayaan itu dibagi antara dari si A ke si B, dari si B ke si C, dari C ke D, dan seterusnya. Tentu saja pertama kali kita mengenal kebudayaan dari orang tua kita. Oleh karena itu, kita sebut sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu itu artinya adalah kebudayaan yang pertama kali kita kenal di situ. Nah, kalau kita kemudian memperoleh pengetahuan atau belajar dari ibu, maka bahasa pun kita peroleh dari ibu di situ. Ya, bukan dari bapak, kecenderungan secara kultural, karena ibu secara kultural memegang peran sebagai pengasuh anak di situ. Ya, ini yang nanti kita sebut sebagai pembagian kerja berbasis gender. Perempuan mengurusi dunia domestik atau domain domestik, yang laki-laki mengurusi domain publik di situ. Nah, domain domestik di dalam konteks kekinian itu mengalami perubahan. Bahwa perempuan sekarang tidak sepenuhnya berada di ruang domestik, tetapi mereka juga berada di ruang publik. Demikian juga bapak-bapak. Bapak-bapak tidak sepenuhnya lagi berada di ruang publik, tetapi dia juga bekerja dan berperan di dalam ruang domestik karena perubahan zaman di situ. Ya, kalau orang zaman dulu, ya, ketika mereka masih berburu, ya, yang laki-laki itu yang berburu binatang. Tetapi pada orang Asmat yang berburu justru kaum perempuan di situ. Di Afrika yang laki-laki yang berburu, yang perempuan hidup di gua-gua di situ. Ya. Nah, pada zaman dulu laki-laki ini berburu. Ini perubahannya. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana perubahan terjadi. Laki-laki ini berburu di situ. Tetapi lama-lama hasil dari perburuan diserahkan kepada kaum perempuan yang tinggal di gua untuk diolah, diawetkan, dan lain sebagainya untuk memberi makan anak-anak mereka. Tetapi lama-kelamaan dari proses berburu ini, kemudian mereka menjinakkan binatang yang dapat dijinakkan. Mereka menjinakkan anjing liar untuk membantu proses perburuan. Mereka kemudian menjinakkan sapi-sapi liar untuk dipelihara. Mereka menjinakkan kambing-kambing liar yang untuk dipelihara. Nah, dengan demikian, kemudian kaum laki-laki setelah dia menjinakkan binatang, mereka mampu beternak di situ. Ya. Nah, ketika beternak, ini fase kemudian mengalami perubahan. Ini yang disebut dengan fase pastoral. Ketika dia berternak, makin lama makin banyak ternaknya. Setelah ternaknya makin banyak, mereka tidak berburu lagi di situ. Nah, kemudian perempuan memperoleh hasil dari ternak mereka di situ. Tapi lama-kelamaan, ketika kaum laki-laki ini mampu membangun sektor ekonomi, ya, nah sektor ekonomi itu kemudian dia mempertukarkan ternak mereka kepada kelompok lain. Ternaknya ditukarkan. Saya berikan ternak kepada kelompok ini memberikan sayur-sayuran misalnya, dipertukarkan melalui pola barter. Nah, dengan demikian, kaum laki-laki menguasai jalur distribusi ekonomi. Yang tadi jalur produksi ekonomi dikuasai laki-laki, dan jalur distribusi juga dikuasai oleh laki-laki. Ini pada masyarakat Afrika di situ. Ya. Nah, kemudian bagaimana kaum perempuannya? Kaum perempuannya cenderung menerima dari laki-laki. Kemudian terjadilah perubahan. Perubahan prinsip pewarisan. Yang tadinya pewarisan itu berada di tangan perempuan, ya, dan sekarang kemudian pewarisan menjadi berada di bawah keturunan laki-laki. Prinsipnya kemudian disebut sebagai prinsip primogeniture. Anak pertama laki-laki yang memperoleh warisan. Yang tadinya adalah anak perempuan. Karena anak perempuan ini menguasai ruang domestik
dan laki-laki berburu di situ. Pada masa itu, perempuan-perempuan itu melakukan poliandri di situ. Jadi mereka bersuamikan lebih dari seorang suami. Ya. Tetapi di dalam perkembangan berikutnya, ketika masyarakat ini berubah menjadi pastoral, masyarakat penggembala, karena mereka beternak, terjadi perubahan. Karena apa? Karena pola pewarisannya berubah dari perempuan ke laki-laki dan harus diberikan kepada anak laki-laki pertama di situ. Nah, pada saat itulah kemudian terjadi perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya dari perkawinan yang tadinya poliandri menjadi poligini. Kebalikan, si laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu karena prinsipnya poligini. Nah, pada fase itulah sebenarnya agama-agama besar muncul. Ya, pada fase pastoral itu agama-agama besar muncul. Oleh karena itu, kita bisa memperoleh cerita-cerita tentang kurban dengan kambing dan lain sebagainya. Ya, karena fase pastoral itulah agama-agama besar muncul di situ. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Nanti saya teruskan lagi. Silakan. Begitu, Ibu Yustina. Baik, bertanya, Pak. Jadi pada sesi pertama ini saya buka 3 penanya. Ya, silahkan siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, saya. Muhammad Rizky Azhar. Dengan Rizky ya. Terus satu lagi? Saya, Bu Median. Siapa? Sofi Larasati. Ervin, Bu. Sofi Larasati, Bu. Oke. Sofi Larasati, Rizky, satu lagi. Median suara. Siapa? Median suara. Udah, bikin lagi. Oke. Dua dulu gantian, nanti siapa lagi langsung nanya aja. Oke, silahkan. Siapa yang mau nanya? Silahkan, Rizky. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya dari saya. Itu kan seperti penjelasan Bapak itu ada simbolik. Lalu bagaimana manusia itu menentukan kekhasan simboliknya agar tidak terjadi tubrukan antara simbolik manusia lainnya. Seperti yang tadi dicontohkan Polandia dan Indonesia. Lalu ada pertanyaan kedua, itu penurunan kebudayaan, bagaimana penurunan atau pewarisan kebudayaan kepada anak selain di lingkup keluarga. Lalu saya izin memastikan berarti kebudayaan itu seperti sama manusia, yaitu bisa berevolusi, benar atau tidak? Terima kasih. Silakan yang kedua. Ya, baik, saya izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang etnografi. Apakah ada perbedaan khusus antara etnografi dan etnologi? Karena itu kan sama-sama memahami tentang masyarakat ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Siapa namanya? Sofin Larasati. Oke, Sofin. Terima kasih, Sofin. Oke, Ya, saya Bu. jelaskan. Jadi, proses konstruksi simbolik, ya, proses konstruksi simbolik itu selalu berlangsung melalui kesepakatan. Ya, tadi yang saya jelaskan bahwa kebudayaan itu berbagi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, di dalam proses berbagi tadi itu, disitulah proses-proses simbolik berlangsung. Ketika kemudian mereka menyepakati, maka simbol yang mereka sepakati tadi itu ya tentu saja hanya dipahami oleh komunitas tersebut. Misalnya kalau Anda pergi ke Amerika, kemudian Anda mencari sandal ke toko yang jual sandal misalnya, kemudian di sana Anda berbahasa Inggris dengan mereka, do you have telompah? Gitu. Pasti mereka bingung. Mereka, apa itu telompah? Gitu kan? Dia pasti akan bingung, apa what is telompah? Gitu kan? Karena apa? Karena sistem simbolnya dia tidak nyambung di situ. Ya. Nah, sistem simbol itu akan mampu memiliki perjumpaan jika memiliki bahasa yang sama. Oleh karena itu, bahasa Inggris menjadi tempat simbolik untuk mempertemukan kesamaan-kesamaan
antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Jadi kalau Anda bertanya, do you have sandals? Gitu. Nah, nanti mereka akan paham. Atau do you have slippers? Tapi slippers pun berbeda dengan sandal di situ. Pengertiannya. Nah, disitulah kebudayaan yang simbolik sifatnya kemudian bisa dipertemukan di situ. Ya, kalaupun kemudian ada benturan, kalau dia masih pada level bahasa, biasanya nanti ada penyerapan bahasa. Misalnya, katakanlah kalau orang Minang, ya, orang Minang itu mengatakan mau pergi kemana, misalnya, itu bahasa Minangnya apa? Misalnya nak pai mana di situ. Misalnya begitu. Betul nggak Bu Yastina? Halo? Gimana? Mau pergi kemana? Bahasa Minangnya apa? Pai kama. Nah, nak pai kama misalnya kan. Kata pai Anda bisa temukan di Thailand. Pada masyarakat yang berbeda. Kalau Anda bertanya di bahasa Thailand misalnya, kamu mau pergi kemana? Gitu kan, koncak pai nai gitu. Nah, pai nai itu mirip dengan bahasa Minang, ya. Kama, kama itu nai, gitu. Cak pai nai, cak itu mau pergi kemana? Seperti pai itu sama, ya. Jadi bisa dimengerti, bisa dipahami secara sama dalam bahasa Thai dan bahasa Minang di situ. Kalau kita misalnya mengatakan praca, kita orang Jawa mengatakan praja. Dia memiliki makna yang sama antara bahasa Thai dengan bahasa Minang. Secara simbolik, dia tidak berbenturan karena memiliki kesamaan. Nah, kalau simbol itu digunakan untuk merepresentasikan suatu komunitas, ya, itu pun juga ada kesamaan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebingungan. Seperti yang tadi saya katakan. Contohnya adalah bendera Monaco dengan bendera Indonesia. Dia sama-sama merah putih, tetapi ukurannya berbeda. Yang satu Indonesia 5:8, yang Monaco 4:5. Jadi cenderung kotak dia. Kalau Indonesia cenderung panjang. Perbedaannya di situ. Sehingga kita tahu bahwa itu adalah bendera Indonesia. Jadi benturan-benturan bisa terjadi. Ya, oleh karena itu seringkali misalnya di dalam politik. Nah, simbol-simbol itu juga digunakan untuk menghasilkan benturan di dalam kontestasi politik di situ. Nah, simbol-simbol digunakan untuk menghasilkan benturan-benturan. Supaya apa? Karena benturan dari benturan-benturan yang antagonistik tadi itu, baik pihak lawan maupun pihak yang melemparkan kode-kode simbolik yang berbenturan, itu kemudian bisa saling mengidentifikasi kekuatan politiknya sama sampai di mana dan tujuan politiknya apa di situ. Jadi biasa bahwa simbol itu bisa dibenturkan, itu bisa terjadi. Tidak ada masalah karena bisa digunakan untuk strategi politik yang bersifat antagonistik. Begitu, Mas. Dan tadi juga ada pertanyaan bagaimana apakah kebudayaan bisa berevolusi? Iya, kebudayaan itu dia berevolusi, ya. Bahkan proses evolusinya seringkali dipengaruhi oleh perkembangan dari kapasitas otak manusia di situ. Pada manusia purba yang sering kita sebut sebagai Pithecanthropus, ini juga bagian dari antropologi sebenarnya, yaitu paleoantropologi. Ya, manusia purba yang masih memiliki teknologi batu, ya, pada zaman batu mereka menggunakan batu. Jadi mereka menggunakan batu sebagai alat untuk menghancurkan tulang di situ. Jadi kalau mereka berburu, ya berburunya pun membuat senjatanya dengan batu di situ. Nah, batu yang tajam itu digunakan untuk menyobek daging binatang dan kemudian juga untuk memecah tulang. Karena apa? Karena mereka pemakan sumsum yang ada di dalam
tulang binatang itu dimakan, ya, dalam keadaan fresh di situ. Itu dimakan. Nah, itu menggunakan batu di situ. Perlu diingat bahwa sebelum manusia purba ini menjadi Pithecanthropus, ya, Pithecanthropus itu manusia, dia beda dengan kera, tetapi sudah menyerupai manusia. Karena apa? Karena mereka sudah bisa menggunakan peralatan. Dan peralatan itu mereka bikin. Artinya apa? Mereka belajar di situ. Nah, ini Pithecanthropus masih melengkung badannya, masih membungkuk gitu. Karena masih berevolusi, baru berevolusi dari kera, jadi masih membungkuk di situ. Nah, karena dia kemudian menggunakan peralatan dan lain sebagainya, ya, terjadi perubahan-perubahan fisik. Mereka tidak lagi bergelantungan di pohon, sehingga tangannya berubah. Kalau kera, yang panjang apanya? Jari-jarinya panjang, dan ibu jarinya itu panjang, tidak seperti manusia. Kenapa ibu jarinya panjang? Karena untuk bergelantungan di situ. Kalau ibu jarinya pendek, dia kekuatan untuk menggantung lemah di situ. Jadi dia bisa bertemu kalau menggelantung di situ untuk pegangan. Tapi kalau dahanya besar kan kita nggak ketemu. Nah ini nggak ada kekuatan untuk menggelantung. Tetapi kera, dia ibu jarinya panjang sehingga dia punya kekuatan untuk mencengkeram. Nah, tetapi karena makin lama mereka tidak bergelantung, kemudian terjadi perubahan fisik. Ibu jarinya memendek dan jari-jarinya juga memendek di situ. Berubahlah dia, menurut teori Darwin, berubahlah dia kemudian dari kera menjadi Pithecanthropus erectus. Dari Pithecanthropus menjadi Pithecanthropus erectus di situ. Nah, atau Homo erectus, manusia berdiri tegak di situ. Nah, kapasitas otaknya itu juga mengalami perubahan. Volume otaknya mengalami perubahan. Dari volume yang kecil mengalami volume pembesaran volume otak. Dan dengan demikian, kapasitas intelektualnya juga mengalami perkembangan. Mereka sudah mulai bisa menemukan cara membuat api. Jadi cara membuat api, ada batu yang mengandung logam dibenturkan dengan batu lain yang juga mengandung logam. Gitu kan, dipukulkan dan kemudian memunculkan percikan. Ketika memunculkan percikan, percikan itu digunakan untuk membakar tumpukan daun-daun kering di situ. Cukup lama prosesnya di situ. Dengan batu di situ. Nah, disitulah kemudian orang belajar. Ya. Nah, kebudayaan pun tentu saja berevolusi. Orang sekarang tidak perlu menggunakan batu dibenturkan dengan batu di situ. Tetapi prinsipnya sama, yaitu korek api. Dia membenturkan antara ujung korek dengan pinggiran korek itu, dikorekkan. Tes gitu, menyala, ya. Itu masih primitif sebenarnya secara teknologi. Yang canggih ya tentu dengan magnetik, pembenturan magnetik. Stuck, gitu kan. Kalau Anda punya korek api, di sini ada korek api, oh nggak ada. Nah, korek api yang magnetik itu adalah benturan magnetik sehingga mengeluarkan percikan listrik dan kemudian membakar gas. Nah, semua itu berevolusi. Kebudayaan juga berevolusi karena orang cenderung mencari cara untuk memudahkan hidup manusia. Sehingga kebudayaan berubah dari berburu, yang dulunya berburu, sekarang tidak lagi perlu berburu, cukup Anda pergi ke pasar, pergi ke supermarket, beli daging di situ. Anda tidak lagi perlu mengejar-ngejar sapi dan kemudian pakai batu dan kemudian dibunuh di situ. Tidak lagi perlu situ. Nah, ketika orang tidak lagi berburu dan kemudian orang pergi ke supermarket untuk memperoleh daging, ya, tubuh manusia juga mengalami perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya otot-ototnya mengalami proses pelembutan. Tidak lagi kekar, misalnya. Kalau dulu orang-orang primitif kekar ototnya karena dia berburu, dia lari-lari, mengejar binatang, kemudian menguliti binatang yang alot, gitu kan. Nah,
Sekarang tidak lagi perlu. Anda tinggal pergi ke supermarket, Anda beli daging. Implikasinya tubuh Anda mengalami proses pelembutan otot di situ. Oleh karena itu kemudian untuk menguatkan otot Anda pergi ke gym. Di situ. Anda bergelantungan di gym di situ. Nah, orang dulu nggak perlu ke gym karena dia bisa bergelantungan kapanpun dia suka di situ. Nah, sekarang orang harus bergelantungan seperti kera di situ. Nah, disitulah ya, jadi kebudayaan itu mengalami proses evolusi seiring dengan perkembangan volume kapasitas otak manusia dan juga di dalam otak ini terdapat lipatan yang kompleks di situ. Nah, lipatan-lipatan, semakin banyak lipatan, itu kemampuan untuk menyimpan kapasitas segala sesuatu yang bersifat simbolik semakin banyak di situ. Dan juga kemampuan intelektual orang atau kejeniusan orang juga sangat dipengaruhi oleh lipatan-lipatan otak yang ada di dalam kepala kita ini. Ya, semakin banyak lipatan, dia semakin memiliki kemampuan intelektual yang tinggi atau disebut jenius di situ. Kemudian berikutnya adalah apa beda antara etnografi dengan etnologi. Ya, etnologi itu sebenarnya sama persis dengan antropologi. Tetapi dia hanya lebih spesifik. Etnologi itu mempelajari etnik dari etnos. Logos ilmu. Ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu etnik di situ. Apa yang dipelajari dari etnik tersebut? Tentu saja sama dengan antropologi, yaitu kebudayaan dan sosialnya di situ. Nah, kalau antropologi itu manusia, dia lebih menyeluruh dari manusia itu. Ya. Nah, kalau etnografi itu adalah strategi dari ilmu antropologi yang digunakan untuk memahami kehidupan manusia pada aspek sosialnya dan sekaligus pada aspek kulturalnya. Itu etnografi. Nah, etnografi ini produknya adalah gambaran secara holistik dari kehidupan manusia di situ, baik secara sosial maupun secara kultural di situ. Begitu, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Mungkin bisa 3 Saya Bu izin pertanyaan. bertanya. Silakan. Saya Bu, habis. Izin Silakan. bertanya boleh? Silakan. Aziz ya, Hafiz Al-Aziz. Silakan. Iya, perkenalkan saya Hafiz Al-Aziz. Tadi kan Bapak berbicara mengenai yang kera berubah menjadi manusia karena udah nggak bergelantungan, jadi perubahan fisik gitu, Pak. Terus kenapa kera kan hewan? Hewan itu kan katanya tidak bisa mengubah, tidak bisa berevolusi budaya. Terus kenapa dia tiba-tiba menjadi manusia yang dia bisa berevolusi budayanya? Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi tadi? Saya Yauza. Silakan. Saya izin bertanya, kenapa perkembangan manusia di tiap-tiap benua itu berbeda? Kenapa perkembangan orang Eropa sama perkembangan orang Afrika? Terima kasih. Siapa namanya? Ama Maulidian Panulu. Oke. Satu lagi ya. Tadi ada siapa? Jauza apa siapa namanya? Silakan. Jauza, silakan Jauza. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang kebudayaan pertama kali berasal dari ibu atau bahasa ibu. Lalu apakah mungkin kebudayaan itu dapat diubah dengan lingkungan teman sebaya? Terima kasih. Oke, 3 penanya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama,
saya akan menjelaskan ini teori evolusi ya. Jadi perlu diingat teori evolusi ini juga bukan berarti dia sepenuhnya benar ya. Nah, penjelasan dari teori evolusi ini ya, itu sebenarnya yang dilihat adalah bukan berarti kera menjadi manusia, bukan. Pengertiannya adalah yang dilihat dalam teori evolusi adalah bahwa ada hubungan antara manusia sekarang ya dengan perkembangan dari perkeraan ini gitu. Makanya disebut ape. Dia bukan monkey, beda. Monkey itu bukan ape, ya, ape jenisnya, ya. Nah, ape ini yang menarik di situ, dia memiliki kemampuan berdasarkan kemampuan otaknya, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya didasarkan pada kapasitas otak sebagai respon terhadap lingkungannya. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana seekor ape itu bisa menggunakan batu ya untuk memecah kelapa di situ. Nah, disitulah kemudian dilihat, ini kenapa ya kok mirip dengan perilaku manusia di situ. Dari mana dia? Tentu saja ini bukan genetik, tetapi dia mempelajari dari ape-ape yang lain, dari saudara-saudara ape dia, karena dia mengambil batu kemudian memecah dengan kelapa yang punya sabut dan di dalamnya ada tempurung yang keras di situ. Dan dia pun bisa memilih bahwa untuk memukul sabut kelapa itu dia menggunakan batu yang tajam di situ. Ya, nah berdasarkan itulah kemudian orang mencurigai jangan-jangan ada hubungan antara kera dengan manusia di situ. Nah, kemudian teori evolusi ini menjelaskan perkembangan berdasarkan bukti-bukti dari temuan-temuan paleoantropologi dengan melihat perkembangan volume otak manusia, otak jenis ape yang ternyata berbeda-beda. Ada ape yang kepalanya kecil, ada ape yang kepalanya besar. Nah, ape yang kepalanya besar ini memiliki kemampuan yang lebih canggih lagi di dalam menggunakan peralatan di situ. Nah, oleh karena itu kemudian dia melihat ada hubungan yang berkembang antara ape yang kepala kecil dengan ape yang kepala besar dan kemudian ape yang berkepala tegak, berdiri tegak yang kemudian namanya berbeda-beda. Nah, ketika dia menjadi mulai berdiri tegak, disitulah kemudian dia disebut sebagai, kalau yang Afrika itu disebut sebagai Homo africanus di situ atau Homo erectus. Disitulah dia mulai berdiri tegak. Berbeda dengan jenis ape yang sebelumnya yang masih membungkuk di situ. Nah, di Jawa itu juga ditemukan jenis manusia yang dalam beberapa hal memiliki karakter ukuran-ukuran volume otak yang mendekati ape di situ, tetapi dia tidak lagi membungkuk. Kemudian disebutlah Pithecanthropus javanicus atau Pithecanthropus wajakensis karena dia ditemukan di wajak di situ. Nah, dia sudah mulai berdiri tegak dan sudah menggunakan peralatan di situ, sudah menemukan peralatan. Nah, disitulah kemudian ya antropologi yang percaya pada teori evolusi mengatakan bahwa ada evolusi di situ. Karena kalau secara biologis DNA ape dengan DNA manusia itu jumlahnya berbeda. Ya. Saya lupa jumlahnya berapa. Manusia kalau tidak salah 34. Nah, dia bisa jadi lebih dari 34. Nah, ada perbedaan. Tetapi di dalam DNA ape tadi itu, ya, di dalam DNA ape itu ada beberapa yang sama dengan DNA manusia di situ. Oleh karena itu dia melihat hubungan tersebut. Ya, perlu diketahui seperti itu. Jadi ada beberapa persamaan. Oleh karena itu kemudian berkembang. Teori evolusi menjelaskan bahwa ada hubungan antara kera dengan manusia modern.
Nah, manusia modern ini disebut sebagai Homo sapiens. Ya. Nah, Homo sapiens ini berasal dari Afrika, kurang lebih antara 10 sampai 70 juta tahun yang lalu. Mereka bergerak dari Afrika menuju ke utara, ya, sebagian ke arah Eropa, melalui Timur Tengah, kemudian sebagian ke arah Asia Tenggara, sebagian menuju ke Indonesia di situ. Itu adalah orang-orang Afrika, Homo sapien Afrika atau Homo africanus di situ. Ya. Nah, dia bergerak. Nah, kemudian Homo africanus itu ketika dia mendekati Eropa, dia bertemu dengan Homo neanderthal. Nah, Homo neanderthal ini berjumpa. Ada karakter yang berbeda dari Homo neanderthal yang di pegunungan-pegunungan Eropa ini, dia cenderung melakukan perkawinan sedarah di situ. Nah, ini akibatnya secara teoritis kemudian mereka mengalami degradasi genetik. Yang menarik, Homo neanderthal ini dari temuan-temuan paleoantropologi, mereka memiliki tradisi pemujaan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan supernatural. Tetapi Homo africanus ini tidak. Ya, bahkan ada kecenderungan Homo africanus ini kanibal di situ. Kemudian mereka bertemu dengan Homo neanderthal. Ya, kalau Anda nonton film dokumentarinya adalah judulnya Lucy. Nah, dia bertemu di situ, terjadilah perkawinan, punya anak di situ. Nah, anak-anak inilah yang kemudian menjadi Homo sapiens. Oleh karena itu, di dalam tubuh kita mengandung Homo africanus dan juga mengandung Homo neanderthal. Ada DNA Homo neanderthal di situ. Ya. Jadi ada pertemuan di situ, kemudian menjadikan dia Homo sapiens. Jadi Homo sapiens dalam beberapa hal dia bertemu dengan Homo neanderthal dalam suatu masa di situ, dan kemudian mereka bergerak ke seluruh dunia, ya, dengan pola perkawinan macam-macam dan menghasilkan berbagai macam bentuk ras di situ. Ya. Ada titik-titik temu yang kemudian mempertemukan dan kemudian menjadi ras-ras baru. Nah, ini pun juga bisa dipahami dengan teori evolusi, bahwa manusia, Homo sapiens itu sebenarnya juga mengalami proses evolusi secara fisikal. Ada yang kemudian menjadi Homo sapiens yang sekarang orang Cina, ada yang menjadi Homo sapiens yang sekarang disebut Kaukasoid, atau kalau orang Cina disebut Homo sapiens Mongoloid. Kalau orang Eropa disebut Homo sapiens Kaukasoid di situ. Kita termasuk Homo sapiens yang Mongoloid. Ya, karena apa? Karena di dalam DNA kita mengandung paling tidak 60% Homo sapiens Mongoloid di situ. Ya, jadi ada Homo sapiens Mongoloid, ada Homo sapiens Kaukasoid, ada macam-macam, ada banyak di situ. Ya, mereka saling berjumpa satu sama lain. Ya, terjadi perkawinan melalui berbagai macam hal. Nah, disitulah kemudian manusia mengalami proses evolusi secara fisikal, dan juga evolusi itu juga hasil dari perjumpaan-perjumpaan antara berbagai macam jenis Homo sapiens di situ. Ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana manusia itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda, yang di Eropa berbeda, yang di sini berbeda di situ. Tadi sudah saya jelaskan, secara biologis terjadi perjumpaan antara Homo sapiens dari berbagai macam jenis tadi itu, spesiesnya Homo sapiens, tetapi di dalamnya berbagai macam jenis. Ya, ada yang berkawin dengan orang Kaukasoid, itu pun kemudian mengalami perubahan. Setelah Homo neanderthal, itu pun ada Homo habilis di situ. Ya, jenis manusia yang lain lagi di situ. Kalau kita pergi ke Indonesia Timur, ada Homo hobbit di situ. Manusianya kecil-kecil. Ya, tetapi masuk jenis manusia, tetapi dia kecil porsinya. Nah, dia terus berkembang. Manusia itu kawin-mawin satu sama lain, bercampur satu sama lain di situ. Nah, demikian pula dengan kebudayaannya. Ya,
kebudayaannya kemudian, karena perkembangannya berbeda, tadi saya jelaskan bahwa ada fase-fase perkembangan manusia. Pada awalnya adalah zaman batu. Mereka menggunakan berbagai macam teknologi dari benda-benda yang mereka buat terbuat dari batu. Di situ. Nah, selain dari batu, mereka juga mengenal peradaban dari kayu di situ. Batu dan kayu kurang lebih bersamaan. Tetapi benda-benda kayu seringkali punah, kecuali dia mengalami fosilisasi. Nah, benda-benda terbuat dari batu, dia tidak punah. Oleh karena itu bisa ditemukan di situ. Di dalam perkembangan berikutnya, ketika mereka menemukan di antara batu-batu itu mengandung metal-metal tertentu yang punya kekuatan yang tinggi, di situ kekerasan yang tinggi, skala Mohs yang tinggi, maka dia menjadi keras di situ. Ketika dia menjadi keras, logam yang keras itu dia pilih sebagai pengganti dari batu karena memiliki kekerasan yang lebih tinggi sehingga tidak mudah gumpil gitu atau pecah di situ. Karena logam memiliki kelihatan tertentu yang kuat. Kemudian muncullah zaman logam. Zaman logam pun beraneka macam. Ya. Ada zaman tembaga, ada zaman perunggu, ya, ada zaman besi, dan kemudian ada zaman yang kekinian tentu saja jenis-jenis logam yang ditemukan belakangan di situ. Jadi perkembangannya bertahap di situ. Ya, ada zaman tembaga, ada zaman perunggu di situ. Perunggu ini campuran antara tembaga dengan timah, kemudian dia menjadi perunggu. Mereka pun juga menemukan emas. Ya, ketika mereka mencari-cari di sungai, di permukaan, itu muncul logam-logam tersebut, termasuk besi. Nah, ketika mereka menemukan logam-logam tadi itu, karena mereka sudah menemukan api pada fase kebudayaan sebelumnya, maka api tadi itu digunakan untuk mencairkan logam, mencampur logam. Mereka punya kapasitas otak yang tinggi, sehingga mereka mencampur logam di situ. Ditemukanlah kemudian zaman metal dengan berbagai macam jenis di situ. Ketika mereka menemukan zaman metal, tentu saja mempengaruhi peralatannya. Berubah peralatan-peralatan yang dari batu berubah menjadi dari metal di situ. Termasuk persenjataan mereka, pedang mereka berubah, tombak mereka berubah di situ. Ketika ditemukan batu-batu meteorit yang mengandung metal, mereka juga mengolah batu-batu yang mengandung metal tadi itu sebagai senjata. Jadilah dia keris di situ. Nah, terus berkembang sesuai dengan kapasitas otak, ya, karena ditemukan api dan kemudian ditemukan besi di situ, kemudian mereka berpikir. Ternyata ketika mereka kemudian berpikir, besi digantungkan di layang-layang, naik ke atas tinggi, ya, dan ternyata kemudian kena petir di situ. Nah, disitulah kemudian dia menemukan listrik. Ditemukanlah listrik pada abad kemudian. Ini puluhan abad di situ. Ditemukan listrik. Dan listrik kemudian, sebelum listrik ditemukan, mereka masih menggunakan api untuk membentuk berbagai macam teknologi seperti bikin kapal dengan kapal uap. Dia punya ketel dari logam yang tahan panas. Tetapi kemudian dikasih api, diisi air menjadi tenaga uap untuk menggerakkan kapal di situ. Sehingga kapal-kapal dari Eropa bisa bergerak sampai ke Nusantara di situ. Sementara pada waktu itu kita masih menggunakan tenaga angin di situ. Ya, belum menggunakan kapal uap. Perkembangan berikutnya, ketika kapal uap ditemukan, itu di Eropa mengalami proses apa yang disebut dengan revolusi industri. Nah, revolusi industri pada tahap 1, itu adalah perkembangan lebih lanjut dari penemuan logam dan penemuan listrik. Itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga dia menjadi energi yang mendorong terjadinya
perubahan-perubahan kebudayaan. Sebelum kita bicara teknologi yang seperti itu, Cina dulu sudah menemukan teknologi kertas di situ. Di tempat lain masih menggunakan kulit binatang, masih menggunakan kayu, kulit kayu, dan lain sebagainya. Di Cina dia sudah bisa melebur kayu menjadi bubur dan kemudian ditipiskan dan menjadi kertas. Di situ. Ini teknologi kebudayaan Cina. Nah, ditemukanlah kemudian fase kebudayaan kertas. Ketika fase kebudayaan kertas, ilmu pengetahuan berkembang di Cina secara pesat karena mereka mampu menulis dan lain sebagainya sebelum Eropa berkembang. Jadi budayaan Cina itu jauh berkembang lebih awal di situ. Ya. Selain kebudayaan dari Judaism, dari masyarakat dari etnik Juda, gitu ya, Judas. Nah, Judaism ini tidak hanya mengembangkan agama ya dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad, di Cina juga berkembang tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda. Jauh sebelum Eropa berkembang di situ. Nah, di situ kadang ada beberapa titik temu antara Cina dengan kebudayaan Judais, gitu ya. Kemudian ada titik temu antara Eropa dengan Arabik di situ. Nah, titik temu itulah yang kemudian semakin mendorong proses-proses perkembangan kebudayaan sehingga kebudayaan yang satu menjadi berbeda dengan yang lain. Tadi saya menjelaskan bahwa kebudayaan juga merupakan produk dari penyesuaian atau adaptasi terhadap lingkungan di situ. Nah, adaptasi terhadap lingkungan ini sebenarnya juga sekaligus upaya-upaya untuk menaklukkan keganasan dari lingkungan. Mereka mencoba untuk menaklukkan ombak laut. Caranya gimana? Ditemukanlah layar, ditemukanlah teknologi kapal uap, makin lama makin kuat di situ. Ya. Jadi ini adalah proses adaptasi. Jadi di dalam proses adaptasi itu, lingkungan alam tidak hanya membentuk kebudayaan manusia, tetapi dia juga memberikan berbagai macam kemungkinan untuk tumbuhnya, berkembangnya kebudayaan di situ. Jadi dari hasil adaptasi, kemudian muncullah perkembangan-perkembangan teknologi yang makin luar biasa. Setelah abad logam ditemukan, abad kertas ditemukan. Setelah abad kertas ditemukan, ditemukanlah abad plastik di situ. Setelah abad plastik ditemukanlah abad digital. Sehingga kita tidak lagi perlu kertas. Kita tidak lagi perlu plastik dalam beberapa hal. Tetapi kita memerlukan segala sesuatu yang sifatnya digital. Dan plastik itu adalah suatu temuan yang sangat luar biasa, sehingga plastik bisa dipertemukan dengan logam cair di situ. Jadi perlu Anda ketahui bahwa timah itu bisa menjadi cairan kimia yang bening. Itu yang disebut dengan tin chemical di situ. Nah, tin chemical ini kalau dipertemukan dengan senyawa lain, dia menjadi sebenarnya karakternya logam, tetapi dia tampak seperti plastik. Ini teknologi ini, ya, layar ini, itu adalah sepenuhnya kombinasi antara tin chemical dengan plastik di situ. Ya, ini ada logamnya, walaupun kita ngelihatnya plastik, tapi sebenarnya dia tin chemical yang kemudian diolah menjadi plastik di situ. Ya, nah, abad plastik ini menjadi sangat luar biasa karena apa? Karena plastik-plastik tadi itu bisa menjadi penghantar listrik di situ. Ya, oleh karena itu sering disebut sebagai fiber optik. Dia bentuknya fiber, ya, seperti optik, tetapi mampu menghantarkan listrik. Kenapa dia menghantarkan listrik? Karena dia memiliki kandungan logam. Tetapi logamnya sudah bukan logam biasa lagi,
dia logam kimia di situ. Nah, oleh karena itu kemudian perlu diingat bahwa perkembangan kebudayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain itu juga merupakan hasil dari adaptasi dari lingkungan setempat, yang tidak hanya lingkungan itu memberikan bentuk kebudayaan, tetapi juga memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk berkembang antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lain. Di situ. Dan faktor teknologi menjadi penting di dalam perubahan kebudayaan dari teknologi 1.0 sekarang teknologi 4.0. Terima kasih. Oke, sudah terjawab semua pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, siapa namanya? Bisa lebih jelas lagi suara? Oke. Dahulu kan sudah menemukan teknologi fiberting. Nah, itu cara menemukannya gimana kan? Padahal masih bersifat primitif dan otaknya juga masih terbatas gitu, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Fiber apa tadi? Fiber thin? Ya. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau bertanya? Indah Puspitasari. Siapa? Indah. Oke, Indah. Silakan, Indah. Ya. Saya izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa bahasa itu dulunya disepakati. Lalu bagaimana penyepakatannya pada zaman dahulu? Apakah dimusyawarahkannya hanya dari kata ke kata? Soalnya kan bahasa itu dari satu negara dan negara lain kadang ada yang sama gitu loh. Terima kasih. Oke, terima kasih Indah. Oke, dua dulu ya. Jadi pada masa lalu, pada zaman purba pun, orang sebenarnya sudah punya kemampuan ya ketika dia menjadi Homo sapiens ya awal, dia sudah memiliki kemampuan teknologi di situ. Tadi yang saya sebut teknologi batu. Nah, ada kebutuhan kemudian mereka membuat perlindungan kepada tubuh. Seperti misalnya dengan menggunakan kulit binatang untuk memberikan perlindungan kepada tubuh. Di kulit binatang itu, dia mengenal apa yang disebut dengan rambut binatang di situ. Nah, ketika dia mengenal rambut binatang, dia kemudian juga bisa membuat serat-serat fiber ya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan di situ. Jadi kemudian dia mencoba untuk membuat serat-serat misalnya seperti pisang misalnya. Mereka menemukan pisang. Ternyata pisang ini kalau kemudian dipukul-pukul gitu dan kemudian dikeringkan, dia menjadi serat yang kering. Dan ketika serat-serat itu dikumpulkan, ternyata juga bisa untuk jadi pakaian. Karena berburu binatang itu makin lama makin berisiko terhadap kelompok pemburu di situ. Sehingga mereka berupaya untuk mengurangi resiko tersebut dengan cara menemukan alternatif-alternatif lain seperti dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan di situ. Sehingga disitulah kemudian mereka menemukan serat-serat tipis yang berasal dari tumbuh-tumbuhan di situ. Itu satu. Nah, kemudian mereka pun karena tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu bisa dibuat serat, bulu-bulu binatang itu juga menginspirasi mereka sebagai menginspirasi tentang apa itu benang. Ya, mereka kemudian mencoba untuk membuat serat yang tipis lagi di situ, tetapi dia terbuat dari logam untuk memberikan perlindungan di situ.
Ya, termasuk misalnya dia menemukan ulat sutra. Ternyata ulat sutra itu ketika diurai ya menjadi serat-serat tipis di situ, yang kemudian kalau disatukan bisa digunakan untuk perlindungan tubuh, dan dalam batas tertentu serat sutra itu mampu menahan panah di situ. Ya, dia mampu menahan panah sehingga panah tidak menembus ke tubuh karena dia punya kekuatan di situ. Nah, kemudian mereka mencoba untuk meniru supaya serat ini lebih kuat lagi dan lebih memiliki daya tahan untuk melindungi tubuh dari serangan panah musuh di situ. Kemudian mereka menemukanlah serat-serat logam di situ. Nah, serat-serat logam itu kemudian digunakan untuk membuat baju. Tadinya mereka membuat baju dari lempengan-lempengan logam yang disusun di situ. Tetapi kan berat itu. Nah, karena dia ingin mengurangi berat dari lempengan-lempengan logam, maka logam-logam tadi itu dibuat serat di situ. Dibuat tipis-tipis, dibuat benang dengan teknologi yang mereka temukan, dan kemudian menjadi baju-baju untuk berperang di situ. Jadi teknologi itu pada dasarnya bisa dilakukan dengan secara sederhana. Jadi kalau misalnya Anda menemukan logam, ya logam itu kan dari pasir tentu saja. Kalau itu besi, pertama dicairkan dulu, dipanasi dulu pasir besi itu, sehingga dia meleleh di situ. Nah, ketika meleleh, itu Anda tuangkan saja membentuk seperti kawat misalnya. Ya. Ketika dia sudah membentuk seperti kawat, itu dipukul-pukul. Kemudian menjadi lempengan di situ. Ketika dia sudah menjadi lempengan, dibelah lagi, dipotong-potong, menjadi serat di situ. Nah, dia terbuat dari serat logam. Ya, tipis di situ. Tetapi ketika disusun berangkai, dia memiliki kekuatan, tetapi ringan di situ. Jadi seperti itu, teknologi yang mereka kembangkan dulu. Oleh karena itu, bisa dimengerti kenapa mereka pada masa itu sudah memiliki kemampuan untuk membuat fiber thin yang tipis di situ. Ya, thin fiber yang kemudian tipis tetapi bisa digunakan untuk memberikan perlindungan. Anda kalau pernah pergi ke Minang, Anda juga menemukan benang emas itu dibuat. Itu dari emas yang kemudian dibuat seperti benang di situ. Itu teknologi tradisional, ya, di mana emas kemudian dibuat serat benang di situ. Dia tentu saja tidak lagi 24 karat, karena sudah dicampur dengan berbagai macam. Biasanya dicampur dengan tembaga, supaya dia ulet, gitu, supaya dia ulet, ya, tidak mudah putus. Ada campurannya di situ. Nah, dia menjadi benang emas yang digunakan untuk membuat songket misalnya. Oleh karena itu ketika dia terkumpul, dia songketnya berat sekali karena terbuat dari logam sebenarnya. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasa merupakan tadi apa? Oh, bahasa ibu merupakan pembentukan dari kebudayaan, ya. Apakah itu dimusyawarahkan? Tadi saya katakan bahwa penamaan terhadap suatu benda dari suatu masyarakat itu bersifat arbitrer, semena-mena di situ. Meskipun dia semena-mena, penamaan tadi kemudian didistribusikan kepada individu yang satu kepada individu yang lain. Sehingga mereka kemudian sama-sama mengetahui, oh ini namanya mak, gitu. Misalnya pada masa purba, saya menemukan benda di situ, yang pada saat itu belum diketahui namanya di situ. Ya. Kemudian bahasa saya masih terbatas pada masa itu. Mungkin hanya bisa mengatakan baba, tutu gitu kan. Nah, akhirnya kemudian disebutlah batu di situ. Ya, sampai sekarang dia namanya batu karena dia diturunkan secara kebahasaan dari generasi yang satu dengan generasi yang lain. Perlu diingat, perkembangan rongga suara manusia itu pun juga mengalami perubahan secara evolusi di situ. Kera
itu tidak bisa berbahasa seperti manusia. Karena apa? Karena rongganya berbeda dengan manusia. Nah, Pithecanthropus pada masa itu kemampuan bahasanya juga terbatas karena rongga suara dan pita suara berbeda dengan Homo sapiens. Tapi karena dia kemudian berkawin dengan spesies-spesies manusia yang lain, maka kemudian terjadilah perubahan, perkembangan menjadi manusia modern sekarang ini dengan volume otak yang lebih besar dibandingkan manusia purba di situ, ya, dan kemudian dengan kapasitas intelektual yang juga jauh lebih kompleks di situ. Jadi bahasa tidak diperoleh melalui proses musyawarah, tidak, tetapi bahasa diciptakan secara semena-mena. Ya. Orang tidak tahu lagi kenapa kemudian ada di situ. Tidak tahu asal-usulnya dari mana. Nah, kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Cina, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia. Indonesia pun memiliki ribuan bahasa. Bahasa biasanya memiliki wilayah-wilayah geografis tertentu. Ya. Memiliki batas-batas geografisnya di situ. Meskipun demikian, karena manusia tadi bergerak dari Afrika sampai ke Indonesia, maka sejumlah bahasa-bahasa yang dilewati oleh manusia yang bergerak tadi itu, ya, dia menemukan kosakata baru secara terus-menerus. Ditemukanlah benda-benda baru yang dulu tidak ada di asalnya. Nah, manusia ini bergerak di situ. Oleh karena itu, kajian antropologi linguistik misalnya, dia mempelajari bagaimana bahasa yang ada di Madagaskar memiliki sejumlah persamaan dengan bahasa kita di situ. Nah, kemudian disebutlah ini adalah bahasa Austronesia karena manusia bergerak dari kawasan Afrika hingga kawasan Australia, misalnya seperti itu. Oleh karena itu bisa dimengerti kenapa orang aborigin di Australia itu memiliki bahasa yang sama dengan bahasa orang Makassar. Karena orang Makassar pada masa purba dulu, sebelum Australia ditemukan oleh James Cook, ya, itu orang Makassar sudah berinteraksi dengan orang aborigin di Australia, khususnya di daerah Darwin. Orang Makassar mencari tripang di sana dan mendarat di Australia bagian utara. Bertemulah mereka dengan orang aborigin. Kalau Anda pernah ke Darwin, Anda bisa masuk ke gua di sana, Anda akan menemukan ada gua yang menggambarkan perahu layar, itu adalah perahu layarnya orang Makassar yang sampai di sana. Tubuhnya pun berbeda. Yang orang aborigin warnanya lebih gelap, dan orang Makassar lebih terang. Mereka ada perjumpaan di situ. Oleh karena itu, sejumlah bahasa orang aborigin memiliki persamaan dengan orang Makassar. Karena mereka berjumpa, misalnya umba. Umba itu adalah ombak di situ. Ya, lumba-lumba pun sama di situ. Ya, jadi banyak sekali bahasa-bahasa di sana orang aborigin yang memiliki kesamaan dengan bahasa orang Makassar. Nah, itu yang kemudian disebut bahasa Austronesia. Secara gramatika sama, yaitu DM. DM itu diterangkan, menerangkan. Itu bahasa kita. Dari bahasa Madagaskar sampai kita memiliki pola yang sama. Diterangkan, menerangkan itu misalnya kapal terbang. Jadi bendanya dulu yang diterangkan disebut di depan, yang menerangkan di belakang. Kapal terbang. Kalau bahasa Inggris, menerangkan, diterangkan. Polanya MD. Yang diterangkan, yang menerangkan terbangnya dulu, baru terbangnya itu menerangkan yang diterangkan. Oleh karena itu,
disebutnya sebagai aeroplane di situ. Ya. Kalau kita pesawat terbang, pesawatnya dulu yang dijelaskan, bukan terbangnya dulu. Kalau mereka aeronya dulu, udaranya dulu yang diterangkan, baru bendanya di situ. Nah, bahasa-bahasa yang DM itu beredar di kawasan utara, belahan utara dunia. Bahasa-bahasa yang MD itu beredar di kawasan selatan di situ. Meskipun demikian, ada sejumlah bahasa yang kemudian memiliki persamaan dan ada di dalam situasi peralihan. Misalnya, ya, kita bisa menemukan bahasa Sanskerta, angsa. Angsa itu bahasa Sanskerta. Tetapi bahasa Jerman juga mengenal ansa, yang artinya sama. Kenapa bisa begitu? Karena ada persentuhan pada masa purba dulu. Oleh karena itu bahasa Jerman, angsa terbang itu bahasanya adalah Lufthansa. Di situ. Kita menyebutnya angsa terbang, karena Luft itu terbang. Di situ. Angsanya sama, karena angsa berasal dari bahasa Sanskerta. Di situ. Bahasa Arab dengan bahasa Inggris misalnya. Bahasa Arab mengenal kafi. Ya, surat Azabul Kafi misalnya. Nah, kafi ini di dalam bahasa Inggris itu adalah cave, gua. Ini cerita tentang orang-orang pemuda yang menghuni gua. Jadi, kafi dengan cave itu memiliki kedekatan. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab, kafir. Ya, bahasa Inggrisnya adalah cover, yang artinya tertutup di situ. Ya, jadi kafir itu artinya tertutup. Cover juga artinya tertutup karena dia memiliki akar bahasa yang sama yang kemudian bergerak melalui proses mobilitas manusia di dalamnya. Begitu. Jadi bahasa itu ada polanya, ada gramatikanya, dan kemudian memiliki kesamaan-kesamaan. Kalau misalnya kita lihat bahasa Aceh, ya, dalam beberapa hal dia banyak sekali meminjam bahasa-bahasa dengan pola campa di situ, ya, Vietnam Tengah di situ. Misalnya ciri-cirinya biasanya satu kata, misalnya kelapa, ya, kelapa itu apa? U. Air kelapa, IU, itu air kelapa. Hanya satu kata saja. Nah, bahasa Thailand itu juga satu kata, kalau dia asli. Tapi kalau dia sudah pinjam, itu biasanya lebih dari dua kata di situ. Misalnya, saya, pom. Pom itu saya, bahasa Thailand. Ya. Misalnya saya mengatakan, saya orang Indonesia. Ya, pom orang Indonesia yang bisa berbahasa Thai misalnya. Pom Indo, ya, put bahasa Thai di situ. Put itu berkata, bahasa sama dengan kita, bahasa Jawa. Bahasa karena bahasa itu pinjam dari Pali Sanskrit di situ. Jadi di situ kelihatan sekali bahwa pada masa dulu, ya, orang berjumpa satu sama lain. Kemudian mereka bertukar dan saling meminjam bahasa. Tetapi bahasa asli Thai itu satu kata. Kalau dia meminjam, itu pasti lebih dari satu kata. Misalnya kalau bahasa Jawa, tangannya kotor, ya, belepotan gitu kan. Bahasa Jawanya apa? Kalau kotor itu letek, ya kan? Anda kenal mie letek, itu mie yang kotor bentuknya. Bahasa Thailand apa? Kotor itu. Letek. Nah, cara pengucapannya aja yang beda. Ya, tetapi sama. Letek kalau kita, cara membacanya. Kalau orang Thailand, bacanya letek. Gitu. Seperti itu. Nah, makan. Bahasa Thailandnya apa? Itu pinjam pasti. Ahan. Pom ahan patai. Gitu. Saya makan mie patai di situ. Nah, seperti itu. Nah, itu peminjam.
Kemudian bahasa-bahasa pinjaman itu juga yang Thailand berasa ada yang meminjam dari bahasa Vietnam atau Cina Selatan di situ. Ya, pom put pasatai, pom mai kochai pasatai. Kochai itu artinya tahu. Mai kochai itu artinya kamu tidak tahu. Saya berbicara bahasa Thai, tapi kamu tidak tahu apa artinya. Itu pom kochai pasatai, kon mai kocha pasatai di situ. Kon itu kamu. Orang Jawa Timur bilang kon itu juga kamu. Orang Tegal bilang kon itu juga kamu. Di situ. Jadi bahasa itu seringkali dia dipinjam dan dipertukarkan dan dia beredar. Nah, disitulah kehebatan dari bahasa dan kemudian dia menjadi kajian dari antropologi linguistik, termasuk nanti mempelajari dialek di situ. Ya, dialek Tegal berbeda dengan dialek Jawa Timur di situ. Kalau dialek Tegal misalnya apa? Nyong arep mangan misalnya. Nyong itu nyong, saya. Ya. Kalau bahasa Jawa Timur aku, ya. Aku arep madang di situ. Itu bahasa Timur, Bahasa Purworejo lain lagi di situ. Nyong arak mangan, arak itu arep mau, tapi dia bilangnya arak di situ. Jadi berbeda. Nah, disitulah bahasa ada titik-titik temu dan kemudian ada persamaan-persamaan di situ. Begitu, Mbak Indah. Semoga sudah menjawab. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Mungkin ada satu penanya setelah kemudian akan diberi penutup oleh Pak Aris. Saya persilakan jika ada yang masih bertanya. Kalau tidak, kita langsung penutup. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Siapa ini namanya, Dok? Nama saya Suha Usmana Azizah. Siapa? Suha ya? Oke, Suha. Mau bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa budaya itu dipelajari dari lingkungan sekitar. Nah, apakah apabila seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dia budaya yang lama yang sudah dipelajari itu akan hilang atau tidak? Terima kasih. Oke. Bagus pertanyaannya. Silakan, Pak Aris. Atau masih ada yang mau nanya? Silakan, kalau ada satu lagi, silakan. Tidak ada. Tidak ada? Tasya nggak nanya? Saya jawab aja ya. Oke, silakan. Tadi ada yang belum terjawab. Pertanyaannya adalah apakah kebudayaan itu juga bisa berubah melalui teman sebaya. Dan ini sekaligus nyambung dengan ini. Tadi pertanyaannya Mbak Suha adalah kebudayaan, kemudian bisa apa tadi, Mbak Suha? Bisa berubah jika pindah tempat. Jika bisa berubah, jika tergantung pada tempat ya. Nah begini, jadi kebudayaan itu, seseorang memperoleh kebudayaan itu memang dari orang tua, melalui proses sosialisasi di situ. Bahasa pertama itu kita dapatkan dari ibu, di dalam konteks pengasuhan itu di tangan ibu, ya, sehingga kita menerima bahasa dari ibu. Kalau ibunya pendiam, ya anaknya pendiam di situ. Kecenderungannya seperti itu. Ya. Nah, kalau ibunya ceriwis, ya anaknya ceriwis, gitu. Ceriwis yowis, gitu kan. Nah, kemudian proses penyebaran atau proses transmisi bahasa dari generasi yang satu ke generasi yang lain, ya, itu kemudian ketika generasi yang memperoleh pelajaran bahasa tadi itu sudah makin dewasa, dia bertemu dengan teman-teman sebaya, dengan peer group-nya, ya, perlu diingat, mereka berkumpul lama, bertukar pikiran, secara intersubjektif berbagi, gitu. Maka perubahan kebudayaan juga bisa terjadi di sini, ya, bisa terjadi di situ. Meskipun dia bukan dari orang tuanya di situ. Ketika Anda berada di bawah naungan orang tua, ya, kebudayaan misalnya contohnya, kebudayaan yang Anda terima ya tentunya kurang lebih mirip dengan orang tua Anda. Kalau orang tua Anda sukanya nonton acaranya sinetron gitu, misalnya sinetron Indonesia gitu,
Tapi ketika Anda bergaul dengan teman-teman Anda sebaya, dari peer group Anda, tontonan Anda sudah bukan lagi sinetron, tapi drakor gitu. Musiknya pun juga bukan lagi musik Indonesia gitu, tetapi musiknya tontonannya adalah Blackpink gitu. Misalnya seperti itu, sehingga Anda bisa nyanyi lagunya Blackpink di situ. Di situ ya. Nah, disitulah kemudian peer group itu juga ikut mempengaruhi perubahan kebudayaan. Anda tiap hari nonton drakor di situ, sampai lupa mata kuliahnya Bu Yuhastina di situ, bahwa besok ujian gitu. Seharian penuh di situ. Nah, seperti itu. Jadi orang berubah. Nah, ketika Anda melihat film-film drakor, lagu-lagu Korea, maka terjadilah pergeseran kebudayaan. Orientasi Anda bergeser ke arah Korea di situ. Generasi saya ke arah barat di situ. Generasi yang lain ke arah Timur Tengah di situ. Seperti itu. Nah, disitulah kemudian kebudayaan bertemu antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Demikian juga dengan kebudayaan yang kemudian berpindah-pindah di situ. Atau ini ada kebudayaan Korea, kita bertanya, kenapa kebudayaan Korea kok bisa sampai ke sini? Ya karena ada media, teknologi, di mana kita bisa mengakses drakor dan lagu-lagu Korea di situ. K-pop Korea kita bisa dengarkan di situ. Nah, kemudian di dalam konteks globalisasi ini, yang namanya kebudayaan tidak lagi bisa dibatasi. Kebudayaan sudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain di situ. Dan disitulah kemudian seringkali mengakibatkan ada sejumlah kebudayaan yang dianggap tidak penting lagi, itu yang kemudian ditinggalkan. Ya, sehingga di situ kemudian muncullah kebudayaan baru. Orang lupa, ternyata ada kebudayaan lama di situ. Ya, nah di situ. Seperti misalnya, kita sekarang kalau bikin sambal supaya cepat, ya pakainya blender di situ. Tapi toh budaya zaman batu tidak hilang. Karena apa? Di rumah kita masih punya cobek dengan ulegan batu itu di situ. Itu budaya zaman batu yang masih bertahan dari zaman purba sampai zaman teknologi 4.0 sekarang ini. Kenapa demikian? Karena kalau bikin sambal dengan cobek, itu rasanya jauh lebih enak dibandingkan kalau semua bumbu-bumbu sambal itu di blender di situ. Rasanya beda. Oleh karena itu, budaya batu ini bertahan sampai sekarang di situ. Jadi, kenapa kebudayaan itu bisa bertahan? Kalau dia dianggap menguntungkan atau menyenangkan si pemilik kebudayaan tersebut. Tetapi kalau kebudayaan itu dianggap sudah tidak ada gunanya lagi, ya ditinggalkan. Sehingga kita lupa dengan kebudayaan lama. Masuklah kita ke kebudayaan baru di situ. Begitu, Bu Yuhastina. Terima kasih atas waktunya untuk saya di kelas ini. Baik, terima kasih Pak Aris. Mungkin ini sudah selesai. Ada beberapa WA, 2 orang dari teman kalian WA tidak bisa masuk ke Zoom. Saya juga tidak tahu permasalahannya. Ini sudah saya rekam, jadi saya akan masukkan saja ke YouTube supaya nanti kalian juga bisa memutar ulang, dan juga teman kalian supaya berkeadilan karena dia tidak masuk kendala teknis, sehingga dia tetap dapat mengikuti pelajaran, dapat mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian. Itu yang saya sampaikan. Kemudian saya minta Pak Aris untuk memberikan penutup sebelum kuliah kita tutup. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuhastina. Jadi pelajaran antropologi sosial budaya itu sangat penting bagi kita sebagai manusia yang memiliki kebudayaan. Kenapa penting? Karena ilmu antropologi sosial budaya itu adalah satu ilmu yang tujuannya adalah untuk memahami orang lain. Ya, dan orang lain yang kita pahami itu bisa jadi berbeda
dengan kita. Karena kita mempelajari dan memahami, maka kemudian kita akan lebih menghargai ya orang lain tersebut. Oleh karena itu, gunakanlah ilmu antropologi itu untuk mengenal pihak-pihak lain, bukan untuk mendiskriminasi orang lain, tetapi justru untuk menghargai orang lain. Karena prinsip dari ilmu antropologi itu adalah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap keberagaman. Dan sangat tidak diperbolehkan menghakimi orang-orang lain yang berbeda dengan kita hanya karena berbeda di situ. Terima kasih, Bu Yastina. Baik, terima kasih Pak Aris. Demikian kuliah umum kita pengantar antropologi pada sore hari ini. Terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah hadir dan telah meluangkan waktunya pada petang hari ini, dan juga sekali lagi terima kasih kepada Pak Aris telah berbagi dengan mahasiswa-mahasiswi dari Sosiologi Antropologi kelas A dan kelas B Sosiologi Antropologi FKIP UNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bapak.